Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda untuk mengikuti Kiprah Desa. Dan Kiprah Desa kali ini sangat menarik, kenapa? Karena kita masih berkeliling-keliling di sekolah SMK swasta edukasi. Dan tentunya saat ini saya sudah bersama dengan satu adik siswi pelajar dari SMK swasta edukasi bersama dengan Eldin Duru. Nah, kita pastikan dulu namanya benar apa tidak nih. Selamat siang, Ade Eldin, apa kabar? Baik, Pak. Namanya benar ya, Eldin Duru ya? Benar, Pak. Oke, Eldin Duru sekarang kelasnya berapa nih? Kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK. Tapi ada hal yang menarik di kegiatan di SMK ini bersama dengan adik Eldin, karena ini ada satu aktivitas di sekolah ini yang bikin kita tertarik. RRI Nia Selatan berkunjung di tempat ini untuk mengangkat sebuah kiprah desa. Bahwasanya di sini itu ada satu aktivitas atau kreativitas dari adik-adik ini, yaitu sebutan magot ya. Bener? Benar, Kak? Iya, saya penasaran. Magot itu apa sih sebetulnya? Oh, magot itu yang dihasilkan BSF lalat, namanya lalat BSF. Magot itu pertama dia BSF lalat baru bertelur. Mati nanti lalat itu mati selama 2 minggu dan bertelur mereka, ini telurnya. Oh, nah setelah ternyata sudah telur ada di depan kita ya. Kita kasih lihat dulu sama pemirsa kita nih ya. Pemirsa RRI Nia Selatan, ini telurnya. Oke, ini telurnya sepertinya ini tidak terlihat telur ya. Kalau telur kebanyakan umumnya bulat-bulat bentuknya ya. Ini kenapa ini seperti pasir begitu? Bisa dijelaskan ini kenapa bisa seperti ini ya hasilnya? Nah, kan dia ini kan telur magot. Pasti hasilnya nanti karena begini bentuknya, pasti hasilnya ulat-ulat. Makanya telurnya begitu. Oh, seperti itu teksturnya ya. Wah, nah ini ceritanya nih. Kita pengen tahu sebelum Adik Eldin menjelaskan tadinya magot itu seperti ini, begitu adanya. Kita juga pengen tahu nih, ini ilmunya dapatnya dari mana sih sebetulnya? Dan kenapa Eldin tertarik untuk mau beraktivitas seperti ini di sekolah kita ini gitu? Oh iya, Pak, saya dapat ilmu ini di Gunung Stoli, diajari Bapak J. Bua selama 1 bulan setengah di sana sama Bapak J. Bua belajar bersama Ade Serlin. Jadi kami belajar dari pertama sampai kami menetaskan sampai menjadi lalat. Nah, kenapa Eldin sendiri mau begitu dengan aktivitas seperti ini? Kita tahu kan ini bentuknya, ini magot ya yang aslinya kita nampakin ke kamera nih. Ini pemirsa dan pendengar. Wah, ini kelihatannya seperti ulat, atau ini memang benar-benar ulat sebetulnya? Enggak takut untuk pegang-pegang magot seperti ini? Kan namanya Eldin cewek ya, biasanya kalau cewek itu anti banget sama yang namanya kotor-kotor, yang bikin badan geli begitu kan. Ini kan kelihatan geli begitu ya, kalau saya melihat juga saya takut sebetulnya ini. Gimana nih? Tidak, kan dia nggak menggigit juga. Oh, alasannya karena tidak menggigit ternyata ya. Baik, nah kita tadi udah tahu nih, bisa cerita lagi nih secara lebih luasnya lagi proses magot itu seperti apa dan manfaatnya itu seperti apa begitu? Oke, kalau proses magot ini kan telur. Kita akan sediakan media telurnya seperti ampas kelapa, ampas tahu. Karena kita nggak punya ampas tahu, boleh kita pakai dedak. Dedak itu kita basahin dengan air panas, kita campur, kita lihat udah basah, baru kita kasih telur seperti ini. Jangan telurnya kena di medianya, jangan juga sampai basah. Sempat basah, gagal nanti penetasan telurnya. Setelah menetas selama 4 hari, selesai menetasnya itu semua sampai 7 hari. Setelah 7 hari, kita lihat nanti 7 hari sampai kita hitung 10 hari semuanya. Setelah dari 4 sampai 10 hari, setelah itu kita lihat kondisi magotnya, apakah dia ini sudah siap dipindahkan di bioflow. Asalkan kita lihat bioflownya aman, terhindar dari semut, apa saja yang ini mengganggu dia, aman, boleh kita pindahi. Cara pindahinya, kita sediakan dulu makanannya. Makanan itu makanan sudah difermentasi, terbuat dari sayuran, sisa makanan,
ampas kelapa, kan kita nggak punya ampas tahu, kita pakai ampas kelapa atau dedak. Kita kasih di bawahnya, baru kita tuangi magotnya. Setelah itu kita akan perhatikan, jika media magotnya nanti tidak basah, berarti dia akan kekurangan makanan. Jika terlalu basah, magot akan keluar di mana-mana. Jadi caranya jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Intinya kita harus banyak-banyak pakai feeling, kata Bapak Jebua. Katanya kalau melakukan sesuatu banyak-banyak pakai feeling. Feeling. Iya, begitu caranya. Oke, nah ini kita pengen tahu nih. Tadi ilmu diperoleh dari Pak Jebua. Sebetulnya Pak Jebua itu siapa sih, nama lengkapnya? Pak Jebua saya atau Pak Jebua yang mana begitu ya? Namanya Pak Poli Jebua. Pak Poli Jebua dari Gunung Sitoli. Nah, ilmunya sangat bermanfaat, bisa diterapkan di sini begitu. Nah, ini ada 3 item yang menjadi sampel yang bisa diperlihatkan kepada pendengar dan pemirsa RRI Selatan. Nah, ini apakah disatukan di satu tempat semua dari masing-masing ini, atau mereka dikemas dengan tempat yang berbeda-beda? Berbeda. Kalau tempat telur berbeda juga, ada juga lemarinya, karena telur ini juga kita harus jaga, jangan sampai banyak yang gangguan samanya, nanti penetesan gagal. Pupa dengan yang kita kasih untuk ayam, kita akan pisah. Ini namanya apa? Pupa. Pupa, ini yang namanya pupa. Oke, pupa ini kita pisah yang untuk kita sendiri, kita pisah juga untuk induknya lagi. Contoh kita dapat ini kan 15 gram yang sudah kami dapat ini. Enggak mungkin kalau 15 gramnya kalau kita pakai saja, apa pupa sama kita, apa induknya, nanti yang hasilkan telurnya siapa lagi? Nah. Tidak kan? Caranya kita ambil 15 gram itu kita bagi, kita pisahkan 10 gram untuk ayam kita dulu kita teteskan. Yang 5 gramnya kita bagi lagi, kita jadikan 2,5 gram, kita bagi, kita pisahin tempatnya. Kita perhatikan setelah udah menetes nanti kita kasih di biofilm, jangan terlalu padat. Terlalu padat pertumbuhannya akan nggak bagus karena agak kecil. Kalau biofilmnya besar, pertumbuhannya juga lumayan bagus. Cara kasih makannya dengan pupa dan yang kita pakai sebenarnya sama. Hanya itu aja bedanya, lebih kita perhatikan yang kita jadikan induk, karena dia kan yang menghasilkan telur. Kalau induknya kita berhenti, telur kita juga akan berhenti. Caranya menghasilkan telur, satu, jangan sampai berhenti menghasilkan pupa. Berhenti menghasilkan pupa, makan telur juga akan berhenti. Begitu ya. Nah, kita pengen tahu nih sebetulnya manfaat dari, nah ini dia nih, manfaat dari maggot ini untuk apa sih diperuntukkan sebetulnya? Oke, manfaatnya itu bisa dikasih sama ternak, sama ikan, ayam, lele kalau ada boleh. Burung juga. Sudah berapa lama nih SMK Swasta Edukasi ini di tangan dari adik kita Eldin Duru ya untuk maggot ini sendiri? Sesudah saya mulai dari belajar dari Gunung Sitoli sudah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih sudah ya. Buka di sini. Dan ini sudah dimanfaatkan magotnya? Sudah. Untuk dijual atau untuk kebutuhan di sekolah ini? Kebutuhan di sekolah. Kebutuhan di sekolah ini. Berarti di sini ada apa nih untuk dikasih makan maggot ini, jenis hewan apa aja tadi yang ada di sini di sekolah kita? Ayam udah dikasih, ikan. Oke, nah kalau berbicara nih soal makanan ayam, ikan kan banyak pilihan begitu. Nah kalau misalkan kita kasih makan maggot, ada perbedaannya nggak dari sisi pertumbuhan mereka begitu? Ada. Kan kalau contoh kita basahin dedak, kalau itu yang kita kasih sama ikan, kita kasih pasti dedaknya itu akan menipis kan, mengurang. Kalau kita banding-bandingkan 1 kilo dengan 1 kilo maggot dengan BR yang kita beli, pasti ada bedanya. Berarti kita lebih punya keuntungan dengan ini. Satu, dia bantu kita, nggak terlalu banyak kita keluari uang karena kita sendiri yang buat. Kecuali kalau yang kita beli dari orang lain. Jadi karena kita yang buat, ya udahlah mau banyak aja kita pakai boleh-boleh saja. Tapi dari yang kita beli pasti kita akan kurangin pemakaiannya. Makanya kami lebih memilih pakai ini daripada membeli kimia.
Oke, nah ini ceritanya ada hitung-hitungan nggak sama teman-teman? Misalkan ini kan proses pengerjaan ini panjang begitu kan, dan butuh ekstra tenaga dari Eldin sendiri untuk ngurusinnya. Nah ini ada hitung-hitungannya nggak untuk teman-teman? Ini kan memang untuk kepentingan bersama. Mana tahu kan, bantulah satu mangkok ini misalnya harganya segini, hitung-hitung buat beli minum gitu, atau gimana? Tidak, karena kenapa saya bilang gak boleh hitung-hitungan sama adik-adikku? Mereka lebih beruntung karena saya ajari, saya aja dapat dari Gunung Stoli. Masa sih dia ngerjakan, dia butuh uang? Tidak, yang dibutuhkan itu kakak ini mau bagi ilmu dengan saya. Berarti dia nggak butuhkan dikasih gaji, yang dia butuhkan ilmu yang saya dapatkan, saya sudah bagi samanya. Dia senang dan dia bersyukur ada orang membagikan ilmu samanya. Wah, luar biasa sekali ya semangat adik kita yang satu ini. Nah, kita juga pengen tahu kembali nih. Ini prosesnya tadi ada panjang begitu kan. Nah, kita tahu juga nih ada telurnya, ada pupa, kemudian ada magotnya. Ini sebetulnya prosesnya itu dari telur terus menjadi pupa kah? Tidak. Seperti apa tadi? Telur dulu. Iya, setelah telur baru menetes. Menetes bukan seperti ini, pasti masih ada yang kecilnya. Oke. Ada yang kecil. Setelah itu baru berumur kayak gini, berjalan, baru jadi berpupa, baru jadi pupa dia. Oh, tadi ada yang terbang-terbang itu kayak di jaring-jaring itu apa tuh? Oh, itu namanya BSF. Oke, dari ini juga. Iya, setelah ini nanti dia kita kasih di kandangnya baru jadi lalat. Oke, tapi yang pastinya ini untuk konsumsi makanan ternak, tidak bisa dikonsumsi oleh manusia ya. Kan ada tuh yang di TV-TV yang kayak gini-gini tuh bisa dikonsumsi, bisa dimakan begitu oleh manusia. Bisa sebenarnya, tapi kan kita masih belum bisa mengolahnya. Jadi jangan dulu sampai manusia makan, mendingan dulu ayam kita dulu, nanti kita pentingkan manusia. Oh. Oke, begitu ya. Nah, ini ada kendala nggak untuk ngurusin ini begitu? Misalkan kan tidak jarang tuh kalau misalkan ada sesuatu yang kita pelihara gitu kan, ada yang namanya proses sebetulnya kita nggak menginginkan jadi terjadi, misalkan banyak matinya begitu. Nah, kalau yang kayak gini perawatannya susah nggak sih sebetulnya? Tidak. Kenapa saya bilang tidak susah? Karena menurut saya, asalkan saya mencintai pekerjaan saya, tidak susah, sesusah-susah apapun, asalkan ada kemauan dan mencintai pekerjaan, akan ringan, tidak pun terasa yang kita kerjakan. Memang kita bilang kan, ada yang mati, segala makhluk hidup itu pasti ada yang mati, tidak ada yang tidak ada yang mati. Karena pertama saya lihat juga, tanya Bapak Jebo itu, Pak, kok ada yang mati ya? Katanya, nak, makhluk hidup itu ada yang mati. Semua makhluk hidup ada yang mati. Manusia aja mati. Jadi saya bilang, oh berarti bukan halangan kalau mati satu persatu ya Pak. Tidak, intinya kamu mengerjakannya sungguh-sungguh dan kamu mencintai pekerjaanmu. Oke, dari setiap proses yang kita ciptakan itu hasilnya juga akan lebih baik nantinya ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI kita sebelum kita mengakhiri Kiprah Indonesia kita untuk hari ini. Apa yang bisa disampaikan terkait untuk Magot ini sendiri? Pesanku kepada teman-teman semua, banyaklah berproduksi dan kurangin membeli. Dan satu lagi, jika melakukan sesuatu, jika membangun sesuatu, jangan bergantung dengan orang lain. Jangan harapin tenaga orang lain. Lakukan saja, nanti orang akan mengikuti yang kau baik. Karena setiap hal baik yang kita lakukan, orang lain tidak pernah memandangnya itu baik. Pasti dia kadang memandang buruk. Tapi berbuat baiklah seterus-terusnya, semampu dan sebisa kamu. Pasti yang baik itu hasilnya akan baik. Wow, luar biasa sekali ya dari Ade Eldin Duru SMK Swasta Edukasi yang saat ini bertanggung jawab menangani soal Magot sendiri. Sebelumnya cita-citanya apa sih sebetulnya dari Magot, kemana nih cita-citanya? Oh, kalau cita-cita saya jadi pendeta. Oh, jadi ibu pendeta. Kita doakan ya, kita aminkan pendengar dan pemirsa, apapun yang menjadi cita-cita adik-adik kita dari siswa-siswi SMK Swasta Edukasi ini ke depannya, mudah-mudahan dengan ilmu dan pengalaman yang mereka memperoleh di sekolah ini dapat diterapkan di mana saja, apapun yang menjadi pilihan cita-cita mereka nantinya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, terima kasih untuk Eldin
Duru, sampai ketemu lagi Sama. di edisi mendatang. Mudah-mudahan saya juga nanti kalau kalau punya ternak, saya akan datang ke sekolah ini untuk bisa ya membawa lah atau membeli yang namanya Magot ini ya. Satu juga yang saya bilang sama Bapak, Oke. jangan hanya membeli, Oh, jangan. belajar merawat maggot. Wah, ini ada pelajaran lagi nih untuk hostnya ya. Kita tampung, kita terima ya. Terima kasih untuk Adi Eldin Duru, pendengar dan pemirsa. Terima kasih sudah bersama dengan kami dalam Kipra Indonesia bersama RRI Nia Selatan dari Sekolah SMK Swasta Edukasi. Sampai jumpa, bye bye.